Realita Pos TV channel Bedwis. Halo adik sana dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel podcast kita, channel Realita Pos TV, channel yang memberikan informasi, edukasi, dan inspirasi. Nah adik sana, seperti biasa di konten podcast kali ini kita kembali berkunjung di ruang rektor yang untuk kesekian kalinya, yang untuk kesekian waktu yang sudah diluangkan oleh Pak Rektor Profesor Dr. Hazarin Bunggulu, yaitu Bang Yulpi Perus. Bang, apa kabar Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Damar, luar biasa Realita Pos. Sapa-sapa dulu Bang. Wah, penonton Realita Pos lah ya. Ya, subscriber ya. Waduh, berdebis. Lebih ya. Nanti itu terakhir nanti Bang. Terakhir ya. Kita tagline-nya. Nah, Bang, seperti biasa di edisi podcast kali ini kita akan membahas topik yang masih berkaitan dengan momentum demokrasi. Yang sekarang sudah kita nikmati, yang sudah kita laksanakan dengan tahapan pemilu serentak 2024. Nah, berkaitan dengan itu, yang sekarang juga masih menjadi semacam ada stigma miring masyarakat, berbau politik itu kadang-kadang di tengah masyarakat ini kan masih tabu ya. Alergi dengan politik. Jadi seakan-akan politik itu Bang jadi momok. Iya. Nah, jadi berkaitan dengan itu, jadi di sana dimanapun Anda berada yang nonton tayangan ini akan kita bahas dengan pakarnya langsung, yaitu salah satu praktisi perguruan tinggi yang akan membedah, yang akan menjelaskan bahwa seberapa jelekkah pandangan politik itu di tengah masyarakat. Iya. Bahkan dengan tokoh politik. Wah. Padahal mereka tidak sadar kan, tidak menyadari bahwa dalam lingkaran kehidupan mereka itu di tengah masyarakat itu tidak lepas dari politik. Bang, ini seperti kita tahu di sana, rekam jejak Pak Rektor ini sudah 2 periode ya, Bang? Sudah 2 periode. Nah, 2 periode memimpin rektor kampus Profesor Hazarin Bunggulu, yang tentunya beliau memang dianggap senior dalam sisi politik, karena 2 periode itu tidak mudah mempertahankan, ya kan? Itu bagian dari politik, ya kan? Jabatan politis ya? Jabatan politis. Jabatan politis. Jadi tidak hanya di parlemen, tidak hanya di kepala daerah jabatan politis, di perguruan tinggi juga terjadi. Nah, artinya kan di dalam dunia pendidikan terjadi kan, Pak? Terjadi. Nah, jadi tentunya mungkin ini menarik nih di sana dengan obrolan kita ini dengan Pak Rektor. Nah, Pak Rektor, ini aku panggil Abang ya, karena Bang, atau mungkin di sana udah boleh, karena beliau ini dari asal Sumatera Barat. Di mana, Bang? Saulunto. Nah, jadi di sana yang dari Saulunto nanti akan bisa main ke sini kampus Universitas Hazarin Bunggulu yang lokasinya sangat strategis dan mewah ini. Dan jangan lupa pengen kuliah di sini. Nah, itu yang penting itu, Bang Damar. Jadi jangan masuk jauh, kampusnya di Unihas. Karena dari sisi kualitas dan kuantitas sudah teruji lah, dan bisa di-searching di internet. Iya, betul. Nah, Bang Peri ya, Bang Peri. Bahwa bagaimana Bang dengan stigma atau mungkin pandangan politik yang dianggap masyarakat itu masih alergi, anti dengan politik, anti dengan hal-hal yang sifatnya bawa politik. Bahkan dengan tokoh politik pun mereka kadang-kadang anti. Nah, apa yang menjadi sebab? Apakah memang politik itu segitu buruknya, Bang? Makasih nih Bung Damar dari Realita Pos nih sudah berkunjung. Siap. Atas kepercayaannya untuk melakukan diskusi dengan saya. Ini luar biasa nih Realita Pos ini. Ya, pertama-tama kita perlu bersyukur Bung Damar. Ya. Karena lebih kurang 1 minggu lagi atau 8 hari lagi kita merayakan hari kemerdekaan kita. Ya. Demokrasi kita di situ kan. Itu semangat. Ya, ini kan kemerdekaan ini perlu kita isi. Ya, mengisi kemerdekaan yang sudah direbut oleh para pejuang kita. Salah satunya momentum pesta demokrasi. Ya. Itu dalam rangka mengisi kemerdekaan. Mengisi kemerdekaan. Nah, ini kata kunci. Siapa yang akan mengisi kemerdekaan? Ya kita semua. Orang sudah berjuang, masuk kita nggak mau mengisi. Contoh, misal melalui politik tadi kan, melalui wakil-wakil kita. Kalau kita ingin memilih wakil kita, kenapa kita harus alergi dengan wakil kita? Benar. Ya kan, di Undang-Undang Dasar kan udah dijamin hak berdemokrasi, hak asasi setiap manusia. Jadi politik itu sebenarnya tidak jelek. Kadang-kadang personnya saja yang membuat masyarakat itu trauma kan gitu. Saya lihat ada di salah satu YouTube ketika mungkin ini satu anekdot ya, disuguhin kopi sama masyarakat. Pas diminum oleh calegnya, kok pahit deh? Iya, karena janji-janji Bapak sudah manis. Nah, ini kan nanti bahasa-bahasa ya, bahasanya pesannya politiknya nggak jelek ini. Iya.
Ya, tapi karena janji-janji tadi, nah itu mungkin membuat alergi. Oh, iya. Seharusnya kita tidak boleh alergi. Harus kita dengar. Karena dia wakil kita. Setelah duduk dia mau ngapain? Kan itu kita pertanyakan. Misi dia, tujuan dia untuk duduk di dalam dunia politik itu ngapain? Kan begitu ceritanya. Tapi kalau kita tidak berinteraksi, gimana kita tahu? Nah, intinya apa? Bahwa pendidikan edukasi politik itu tidak bisa hanya sesaat saja. Harus berkesinambungan. Jadi kita kan besok mau pesta demokrasi. Seharusnya kan sekali di 5 tahun. Bukan pas 2 tahun baru kita merapat. Baru 1 tahun kita, ini harus dimulai satu. Sama kita berkebun, ya nanamnya. 7 hari. Kan nggak bisa langsung kaget tanam, kapan berbuahnya. Itu bagi para politisi atau yang objek yang akan terjun di dalam panggung politik, ya. Sehingga kan 5 tahun, dia sudah merapat ke masyarakat. Kalau masyarakat kan sekarang, kalau nak maju kok merapat, kan itu yang membuatnya tadi, ini bukan politiknya, personnya. Artinya dari sisi perspektif masyarakat bahwa masyarakat ini kecenderungannya kenapa akhirnya muncul stigma miring, ya kan? Stigma negatif tentang pandangan politik dianggap jelek. Sebenarnya bukan pandangan politiknya, Bang, ya, tapi oknumnya ya mungkin. Oknumnya yang kadang-kadang dilihat. Terkait dengan janji politiknya, ketika sudah jadi lupa dengan konstituen. Kan gitu ceritanya. Bukan paham politiknya, Bang, ya? Bukan. Jadi keliru tidak, Bang, ketika masyarakat tuh akhirnya mengeneralisasikan atau Nah, ini tugas kita harus meluruskan. Jadi kan bukan keliru, tapi kita harus meluruskan. Di Amerika udah 100 tahun baru politik itu mulai stabil kan. Kita kan baru 78 tahun nih. Jadi saatnya bukan masyarakat ini, kita harus mulai nih. Kan sudah mulai bergerak nih sekarang. Perlahan edukasi. Perlahan bergerak edukasi. Sekarang dimasukin dengan era digital, yang era disruptif yang seperti banjir tadi, bandang tadi. Nah, ini masyarakat kan harus kita edukasi terus nih. Ya kan gitu. Nah, makanya mengedukasi para caleg tadi kan, ya jangan pas dadakan lah. Tampil ya. Muncul. Jauh-jauh sebelumnya. Jauh-jauh sebelumnya. Partai-partai politik kan gitu. Kalau dulu, kan istilahnya ikan mencari jaring. Kalau sekarang harus jaring mencari ikan. Kalau dulu kan calon mencari partai politik. Sekarang seharusnya partai politik kan mencari para calon yang kredibel dong, yang punya kompetensi dong, iya kan? Jangan lagi, saya mau maju itu ngelamar ke partai ini, kan harusnya bukan begitu. Kalaupun ada orang partainya, ya lebih bagus. Ada di luar partai kan lebih bagus, kan gitu. Apakah partai politik itu harus mengutamakan kader dia? Bukan jaminan ya? Bukan jaminan. Kan gitu. Partai itu kan wadah. Dia bisa mencari semua masyarakat. Kendaraan ya. Iya, kendaraan. Seharusnya dia mulai menselektif tuh. Siapa orang-orang yang berkompeten nih. Kan begitu ceritanya. Nah, untuk itu ya dia rajin ke masyarakat. Ketika dia ketemu masyarakat, oh iya nih ternyata partai ini care nih dengan masyarakat. Nah, para kandidatnya ini. Kemudian dilihat lagi, oh ternyata para kandidat juga mumpuni. Kan gitu ceritanya. Artinya ada kesinambungan ya, dari partai politik, ya kan, terjun juga ke masyarakat, mengedukasi masyarakat, sekaligus menyeleksi, memilih dan memilih siapa kira-kira kandidat yang bakal mereka usung ya, atau mereka rangkul ya. Tapi kan dengan dinamika politik itu yang kemarin sempat ada semacam tertutup dan terbuka ini kan akhirnya membuat gamang partai politik kemarin kan sempat guncang lah bahasanya kan, sehingga mereka kadang-kadang banyak yang krisis caleg ya, krisis bacalek yang akhirnya mereka jaring lah, random lah. Nah, ini gimana, Bang? Jadi artinya apa? Proses kaderisasi di partai tidak jalan. Iya kan, bukan tidak jalan, belum maksimal kan jalannya. Kan gitu ceritanya. Kalau proses kaderisasi di partainya maksimal, mau tertutup mau terbuka, ya dia sudah siap semuanya. Benar. Tidak harus nunggu hari H ya. Enggak harus nunggu hari, karena apa, setiap 5 tahun itu kan udah pasti terjadi. Sudah pasti, sudah hajatan. Kan dia di dalam undang-undang kita udah jelas undang-undang. Jadi tidak ada istilah itu dadakan ya. Caleg dadakan atau sehingga semua partai apapun mau terbuka ya siap saja. Kan tinggal hitung-hitungan kos politiknya saja. Benar. Nah, ini akhirnya kan jadi masyarakat juga secara dalam bisa teredukasi ya kan. Dan dengan banyak pilihan, dengan mungkin pilihan-pilihan yang mungkin sesuai dengan karakter yang diinginkan masyarakat. Mungkin selama ini mungkin banyak tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, Bang. Kadang-kadang kan masyarakat ada forum inilah, forum itu, oh jangan datang orang partainya. Yang ngapain? Kita kan nggak tahu nanti pas dia duduk, dia mau ke sana mau ngapain. Maksudnya misalnya kadang
Ya kita kan tidak mengkampanyekan orang per orang. Nah ini kebanyakan seperti itu Bang di tengah masyarakat Kita kita. kan semuanya, kecuali misalnya kalau mengkampanyekan orang per orang cukuplah tim suksesnya. Iya kan? Dia kan punya tim sukses. Tapi kalau namanya wadah suatu forum ya diajaklah semuanya. Kita rangkul semua ya. Rangkul justru semuanya. Ya kita mana tahu juga dalam sebuah organisasi atau mungkin wadah di tengah masyarakat tuh nanti ketika dia terpilih juga kita bisa ya, kan harus dipahami edukasi masyarakat bahwa 3 tupoksi utama dari orang-orang politik ketika dia duduk di legislatif. Ya kan? Salah satu penentuan anggaran. Ya, budgeting ya. Budgeting. Artinya masyarakat punya andil nanti kalau ada keterwakilannya kan? Ada keterwakilannya. Kalau nggak ada wakil gimana mau kita nyuarakan emang? Ya bagaimana forum ini kan sekarang orang kalau mencarikan anggaran kan bukan untuk per individu. Iya, sudah per apa tuh kelompok. Kan begitu jadi. Nggak bisa per individu, kelompok yang juga berbadan hukum. Bisa dibantu. Mekanismenya kan? Mekanismenya. Nah, sekarang kita tuh menjauh dari itu, ya gimana polanya nanti? Nggak bisa itu. Kalau menurut saya kurang tepat itu, Bung Damar. Iya, jadi sebuah kekeliruan ya Bang ya? Justru kita merangkul itu, tapi itu tadi tidak boleh dipilah-pilah. Jangan ada kecenderungan. Jangan ada kecenderungan. Silakan semuanya siapa yang mau silakan datang. Silakan saja. Iya. Nggak perlu diwadahin, apa salahnya? Benar-benar. Diwadahi dengan catatan tidak boleh bawa misalnya atribut-atributnya karena belum masanya. Oke. Kan gitu kan. Dia datang bersilaturahim, bapak mau apa. Kalau menurut saya tuh tidak masalah. Tidak masalah lah, supaya kita jangan trauma lah dengan ini. Kan personnya nanti di situ bisa kita nilai person to person. Iya. Ini personnya belum ketemu aja kita udah nolak. Artinya belum pergi lah pulang. Ini gimana ceritanya? Maju. Nah itu artinya kedewasaan berpolitik juga harus dimulai dari masyarakat ya Pak ya. Karena begini Bung Damar, pandangan orang terhadap seorang itu kan masing-masing berbeda. Benar. Nah, misalnya Damar aja, adik kakak, Bung Damar ada 4 orang. Melihat seseorang, pasti keempat itu punya pandangan berbeda-beda. Iya, punya argumen masing-masing ya? Iya, apalagi ini suatu forum dengan bergabung berbagai orang, berbagai komunitas. Dengan latar belakang pendidikan, dengan beda-beda. Kalau kita alergi, lah ini gimana? Nanti kita Iya. Karena tiga fungsinya tadi juga. Artinya kalau pola pikir seperti itu berarti kita tidak demokratis Bang ya? Makanya itu fungsi kita untuk mengedukasi. Cara bentuk bentuknya ya mungkin melalui realita pos ini. Itu bentuk edukasi. Nah, itu di sana kepada masyarakat gitu ya. Tidak usah alergi politik itu nggak perlu alergi nggak ada politik yang jelek tuh kadang person to personnya hanya politik apalagi sekarang dengan era digitalisasi Bang ya, masyarakat makin banyak referensi ya untuk mengetahui rekam jejak calon ya kan yang diusung masing-masing partai politik. Artinya secara tidak langsung ibarat makanan tuh kayak gini kan, kita disuguhkan banyak makanan. Tinggal pilih kan? Tinggal pilih. Ya soal milih kan belum waktunya. Kemudian ada garansi itu hak pilih itu kan tidak ada intervensi. Ya kan langsung bebas rahasia. Iya, lu berjurdil tadi. Artinya kan ya soal milih itu individu Bang ya. Makanya tinggal lagi bagaimana bagi aktor politik ini bagaimana menyampaikan pandangan, bagaimana dia bersosialisasi di tengah masyarakat, bagaimana menarik simpati masyarakat Bang ya. Iya loh. Nah, tinggal lagi masyarakat juga harus membuka diri. Tampung diri. Sebanyak-banyaknya para bakal caleg ini untuk ya mereka seleksi. Seleksi lah. Justru jangan ditutup, Bang ya. Aksesnya Bang bingung nanti kan. Seleksi lah, karena apa? Seleksi kan tidak bisa massal, tapi ketika bilik suara kan individu ya. Nggak bisa kita perkelompok milih kan? Nggak bisa berkelompok individu nanti. Gimana kita mau milih, kita nggak tahu orang. Ya, nah artinya bukan jaminan Bang ya. Jadi tinggal lagi ya hati nurani yang bergerak. Tapi dengan dia banyak melek terhadap figur-figur yang berkecimpung, artinya dia bisa menilai, ya kan, memilih yang mana yang dianggap mereka tuh pas untuk mewakili dan berkomitmen. Nah ini yang penting. Nah jadi masyarakat juga ini kita harap bagaimana sejauh mana para kandidat ini berkomitmen, Bang. Ya. Nah ini artinya berkaitan dengan janji politik, Bang ya. Janji politik. Nah apakah bisa Bang janji politik itu katakan kelak janji-janji baik misalnya kan, terus buktikanlah dengan istilah tuh pakai tekan materai misal kontrak politik, ini gimana Bang? Ya, sekarang itu mau tekan materai, mau kontrak politik siapa yang nekan? Tokoh politik ini. Tokoh politik. Yang minta siapa? Masyarakat misalnya, atas nama masyarakat. Nanti memang masyarakat itu satu bilik itu semuanya masuk dalam itu. Iya ya. Enggak, makanya itu kontrak politiknya kan juga enggak. Artinya jadi bagaimana untuk menanamkan makanya dengarlah orang itu datang, apa tujuan dia ingin maju, apa yang akan dia perjuangkan.
Kembalikan pada hati nurani. Iya. Semua orang kita itu kan bisa melihat seseorang itu. Feel-nya ya. Feel itu kan pasti nampak, nggak mungkin. Itu kodrati yang dimiliki, yang dikunugerahkan oleh Allah, yang selalu kita harus asah. Tapi kan dengan dinamika politik sekarang kan ada semacam ya gerakan. Ya ini kan sebagai bagian dari strategi politik, Bang ya. Ya sah-sah saja. Artinya bagaimana dia memobilisasi massa melalui lembaga atau forum-forum atau komunitas yang dianggap ya ini karena kan para kandidat pengen menang, Bang, semuanya kan. Tapi kan tidak bisa semuanya, ini dia persoalan. Jadi bagaimana mereka berinovasi, ya kan, adu strategi. Bagaimana nih, Bang, kalau ini kita dari perspektif masyarakatnya, apakah boleh tidak istilahnya? Artinya berhimpun, berkomitmen untuk mendukung salah satu kandidat ini, bagaimana untuk menciptakan semangat ya satu pandangan. Nah ini kalau masyarakat sah-sah saja, kan hak asasi mereka. Siapa yang melarang hak demokrasi mereka? Cuman itu tadi kepastiannya jangan sampai kadang-kadang ke para caleg itu, wah bos sudah komitmen, tahu suara situ udah ini. Udah muncul ya? Udah muncul, tahu kita jadi. Itu banyak kejadian tuh. Antipati dengan masyarakat kan bukan begitu. Nah ini makanya harus hati-hati juga. Ada ini di tengah masyarakat kita di luar sana lah. Dia bantu seng, akhirnya ketika kalah, diambil sengnya. Nah itu bagaimana tuh, Bang? Ya, di situ kita melihat tujuannya bukan untuk mewakili masyarakat. Hanya untuk tujuan dia hanya menjadi calegnya saja, kan tidak mau mewakili aspirasi. Itu tidak etis ya, Bang ya. Ya kalau dia memang ikhlas dari beliau sudahlah. Apa perbuatan? Mungkin belum tahun ini dia dibalas oleh Allah. Benar. Mungkin 5 tahun ke depan. Maka itu dari investasi dia. Nah, dia ini akan menarik sama orang dulu. Di Yoiko sudah berinvestasi misalnya juga. Bantu mesin pompa di masjid. Tahu pas di situ TPS itu sarunya kalah. Tapi dia tidak narik lagi. Tapi besoknya kok Bapak itu masih maju lagi, ya masih ada lagi, ya artinya itu akan tertanam ya. Tapi kalau itu bantu ketua kalah tarik lagi, wah itulah akhirnya rusak reputasi masyarakat. Itulah tadi mau masyarakat antipati tadi. Makanya saya bilang kan dibicara ibarat kita bertanam tadi, nggak bisa menggarapnya setahun 2 tahun, nggak bisa. Begitu sudah selesai pemilihan, siapa yang sudah aktif betul di partai politik udah bergabung, mulailah bergeraklah untuk 5 tahun yang akan datang. Artinya itu bagian dari investasi. Dan investasi ini tidak hanya dalam bentuk materi, Bang ya. Dengan bergaul di masyarakat, di tempat mungkin daerah pemilihan, ya kan. Contoh sekarang Bung Namar, ini kan momentum yang saya katakan 8 hari lagi kita akan merayakan kemerdekaan. Menikmati nggak para pejuang? Masih tanda tanya itu kayaknya. Ternyata kan belum. Iya. Lebih banyak menikmati kan keturunan-keturunan juga. Ya. Iya kan? Benar. Dia sendiri kan berapa orang yang banyak yang masih hidup. Tapi investasi dia untuk yang masyarakat. Sama kita di politik. Hari ini saya belum menang. Ya kita investasikan untuk masyarakat tempat saya. Minimal untuk anak cucu dia nanti kan ada rekam jejaknya. Oh anak si Anu, anak si Anu. Kita membangun suatu daerah kita tuh harus dengan menjadi caleg kan tentu juga. Oh iya. Nah ini masyarakat. Jadi harus dipahami juga dari para politisi, bagi para kandidat yang sudah menghibahkan diri untuk maju, jadi harus berpikir ulang, artinya sejauh mana kontribusi dia di tengah masyarakat selama ini ya, Bang. Karena itu akan menjadi penilaian masyarakat. Penilaian masyarakat. Tidak ujuk-ujuk langsung. Jadi minta dipilih kan? Misal ujuk-ujuk langsung DPR RI, ujuk-ujuk langsung DPD, ujuk-ujuk itu investasi lah. Investasi apa? Waktu dekat, ya datangin lah konstituen. Kan begitu. Masyarakat tuh kan, manusia tuh kan sebenarnya ingin saling menghargai sebenarnya. Dan dia pengen tahu sebenarnya. Pengen tahu. Sejauh mana dari pendekatan karakter kandidat ini ya, Bang ya. Nah artinya balik lagi ya, berarti masyarakat seperti disampaikan Pak Rektor tadi bahwa tidak perlu alergi, tidak perlu anti. Masyarakat, kelompok tadi juga. Perlu ya. Tapi kalau kelompok-kelompok itu saran saya, jangan hanya satu kandidat. Ya, open semuanya. Open semuanya. Kalau ada semua kelompok itu aktif membuka open untuk semua caleg, wah itu edukasi yang luar biasa terhadap masyarakat. Nah ini tantangan juga nih bagi para kelompok, lembaga-lembaga tertentu yang mungkin selama ini anti dengan tokoh politik, mungkin dengan tayangan video ini bisa berubah pikiran, berubah mindset, cara berpikir bagaimana harus membuka diri semua kandidat-kandidat. Bila perlu hadirkan, buat semacam forum ya, pertemuan, dengarkan apa pandangan dia, apa, niatnya apa, sejauh mana, kan gitu. Nah, yang penting
Yang perlu saya sampaikan kepada para calon apa segala macam, ketika datang ke masyarakat jangan baper. Oh iya penting loh. Karena di masyarakat tuh latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan kan tuh beragam. Iya, beragam. Iya kan? Nggak bisa. Kadang namanya masyarakat, kadang bertanya, ya dia ingat dia bertanya. Kau selama ini kemana kan kadang nyeletuk kan? Itu. Nah, akhirnya kalau baper udah tersinggung. Sudah tersinggung. Ngedon dulu. Kan gitu ceritanya kan. Ini kan cerminan, kalau saya jadi duduk juga, inilah ciri-ciri masyarakat saya, sanak saudara saya harus saya perjuangkan. Begitu ceritanya. Oh kalau misalnya di segi bertanya nih, mungkin kita lihat, paling kan kita latar belakang pendidikannya, oh itu ya. Besok kita tingkatkan pendidikannya kan harus model gitu. Kenapa kita harus buat baper? Tapi kan kebanyakan kita kan baper. Besok hentilah gitu. Kayak tim-timnya datang turun gitu ya kan. Ya. Artinya kedewasaan berpikir ini kita tidak hanya dituntut di tengah masyarakat, jadi para tokoh-tokoh politisi juga harus dewasa berpolitik ya. Ketika menanggapi protes kritika masyarakat itu bagian dari demokrasi. Oh iya. Iya kan? Tidak bisa dipungkiri, pasti ada ya seperti itu. Di tengah masyarakat yang mengkritisi. Pasti ada. Pasti ya. Dan harus siap berarti kan? Harus siap. Ya kan itu konsep kita awal tadi, kita adik kakak seperti Bung Damar kan untuk menghadapi dia satu ini kan pasti pandangan berbeda-beda. Ya kan begitu. Apalagi masyarakat. Nah begitu juga kita para caleg kan ya dia bawakan ke diri, saya di keluarga Jawa 4 adik kakak misalnya 3 ini beda-beda, apalagi orang banyak begini. Kan begitu ceritanya. Ngapain juga kita harus alergi. Nah justru kalau menurut saya, kalau ada forum-forum misalnya forum apalah tidak mengundang semua, nanti juga akan nyesal juga. Iya, masyarakat juga kebingungan nanti. Karena tidak fungsi yang dipegang oleh ini loh. Nah, itu. Jadi perlu dipahami bahwa nanti ketika wakil-wakil kita yang duduk di parlemen itu memiliki 3 fungsi. Satu controlling, budgeting, dan legislasi. Legislasi berkaitan dengan aturan, perda segala macam, soal pajak, macam-macam, ya kan? Soal retribusi parkir, ya kan? Itu dari sisi legislasi, budgeting, anggaran, ya kan? Anggaran pendidikan seperti mana? Macam-macam, ya kan? Kemudian controlling, pengawasan. Ya, artinya kita ada wakil kita untuk mengawasi program pembangunan, mengevaluasi. Ada wakil kita langsung mengajukan proposal. Kan? Nah, artinya ke masyarakat juga diuntungkan, Bang ya? Iyalah, masyarakat kita nak membangun masjid, ya kan? Ya. Artinya itu semuanya, makanya peran aktif masyarakat juga harus balance ya. Jadi tidak hanya menuntut, tapi juga harus ikut berpartisipasi. Seperti apa partisipasinya? Tadi membuka diri. Undang para caleg bila perlu. Buka. Tidak boleh memilih-milih. Tidak boleh ada kecenderungan ya kan? Undanglah semua. Jadi semua itu tidak boleh hari hanya baru bukan memilah lagi tapi baru memilih. Nah, itu silakan hati nurani masing-masing. Iya. Nah, di sana itulah diskusi kita yang semoga saja bisa mencerahkan di sana dimanapun ada yang mungkin tadi masih ragu untuk menerima tamu ya kan? Pasti sekarang banyak Bang. Ya, pasti banyak. Mereka kan pasti datang. Banyak pertemuan itu pasti. Kan yang jelas kalau menerima tamu itu adalah panjang umur, rezeki. Itu di Al-Quran diatur, Bang. Simpelnya, sunnahnya kan begitu. Banyak teman. Sunnahnya begitu, kita jalan aja lah. Jadi cukup kurang pas ya kalau kita menutup diri ya. Dengan para kandidat-kandidat yang akan maju di Pileg 2024 nanti. Dan tadi sekali lagi bahwa Pak Rektor sudah menyampaikan dengan gamblang bahwa dalam undang-undang pun diatur ya kan dalam sistem demokrasi bahwa berpolitik ya kan dan bagian dari hak asasi baik itu hak asasi para kandidat untuk turun silakan masyarakat yang menilai. Hak pilihnya itu ada di tangan masyarakat juga. Kenapa? Kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Di tangan masyarakat. Nah itu artinya kan sudah jelas bahwa tadi disinggung juga karena momentum ini momentum 17 bahwa mengisi kemerdekaan ini tadi juga ini bagian dari upaya mengisi kemerdekaan ya kan bagaimana kita mengirimkan memilih wakil-wakil kita yang akan duduk nantinya itu bagian dari perjuangan kita juga Pak ya jadi masyarakat juga ikut berjuang sebenarnya berjuang apa berjuang memilih pejuang kita dulu berdarah-darah sekarang kita memilih dengan ide dan pikiran gagasan jadi pilihlah yang tepat kandidat-kandidat yang sudah ada sekarang yang sudah terpampang banyak gambar-gambar di mana-mana, ya silakan saja karena inilah bagian demokrasi kita yang tidak bisa kita pungkiri. 5 tahun sekali, Bang. 5 tahun sekali. Nah, jadi kita menghadapi 5 tahun sekali itu ya nggak perlu alergi, Bang. Berarti Bang, kalau udah menjadi bagian dari rutinitas, Bang ya. Rutinitas sama kan satu lagi yang saya bilang tadi itu. Jadi sekarang itu bukan
jaring mencari ikan, ya, ikan mencari jaring, tapi jaringnya mencari ikan. Sekarang, iya. konsepnya ya? Iya, konsep artinya kan jaring itu bikinlah mata jaringnya itu kalau yang rasanya kecil-kecil lolos, yang besar-besar ketangkap, berarti itu yang berkompeten dan berkualitas. Itu analoginya seperti itu, bahwa konsep sekarang beda dulu. Kalau dulu karena ikan mencari jaring. Ikan mencari jaring, artinya banyak karena para tokoh-tokoh itu mendatangi parpol. Iya. Kalau sekarang kalau parpol konsep seperti itu agak susah ya mendapat kader-kader yang atau calon-calon terbaik, karena sekarang apalagi partai politik banyak yang bermunculan. Ada berapa kita? Ada 17 parpol, 18 parpol partai politik yang akan menjadi peserta pemilu. Tentunya ya dengan jumlah para caleg-caleg yang akan menduduki kursi di kabupaten kota, ya kan, provinsi dan DPR RI. Tentunya ini bahkan makin variatif masyarakat. Nah, tinggal lagi masyarakatnya sendiri harus membuka diri, karena kalau tidak membuka diri mana tahu dia kandidat-kandidatnya, Bang ya? Iya, benar. Ya kan? Nah, jadi kita juga masyarakat akan minim referensi. Nah, ya kan, rekam jejaknya. Referensi kan makin bagus hasilnya. Kan nah, itu tadi kalau saya, Bang, menganalogikan makanan. Ya. Makanan banyak dihidangkan. Tentunya kan tidak mungkin kita makan semua, ya kan? Ya. Pasti ada salah satu yang kita makan sesuai dengan selera. Ya kan, rasa. Nah, begitu juga dengan para kandidat-kandidat ini. Nah, tadi tinggal kata kuncinya bahwa bagi para caleg, pesan Pak Rektor bahwa investasi itu bukan di akhir, dari titik akhir, tapi investasi itu berkelanjutan. Artinya berkesinambungan. Kalau ada niat untuk terjun dalam dunia politik, ya investasilah dari sekarang. Ya, bukan mendekati hari H. Justru itu yang akan tidak efektif, ya kan? Nah, soal money politik ini bagaimana ini, Bang? Sebenarnya secara ini kan ada juga masalah akhlak politik itu identik dengan money politik. Padahal salah nggak itu sebenarnya? Sekarang kan bukan money politik, kos politik dia. Tapi kalau money politik, pilih saya itu tergantung yang menerima memberi haram nggak kira-kira kalau menurut agama kan gitu kan. Balik ke diri masing-masing juga, keyakinan masing-masing ya. Kalau misalnya kakaknya kasih duit, tapi nggak mau diterima juga kan gitu. Kalau dikasih duit tolak kan itu ceritanya, nggak masalah ya. Bingung juga para kandidat tuh kalau ngasih ditolak kan gitu. Kami nggak, Pak. Kami kalau seandainya siapapun kami betul ikhlas supaya pembangunan tempat kami lancar. Kami objektif menilai. Artinya balik ke masyarakat juga yang memberikan edukasi kepada para caleg-caleg ini, Bang ya. Kan yang memberikan beda, kalau masyarakat penerima jatuhnya. Kan dia minta suara kan gitu kan. Kalau masyarakat udah nolak, kita kalau ngasih ditolak orang kan malu juga, Iya. Dan masyarakat juga punya semacam harga diri, Bang, yang martabat ya kan. Artinya juga itu sebenarnya nggak mau juga masyarakat dikasih. Nah, artinya masyarakat juga ada sebagian masyarakat sudah mulai melek atau cerdas ya. Masyarakat itu udah cerdas. Sudah cerdas ya. Dan sekarang kita belum ngomong, dia udah tahu kenapa berbasis IT tadi kan mereka punya Android semua, mereka buka semua. Siapa si Anu ini? Begini kata dia, tahu. Nah, itu ada sana bahwa masyarakat juga perlu semacam sikap atau mungkin semacam komitmen ketika ada pasti itu terjadi bahwa ada tokoh-tokoh politik yang mungkin ya tadi money politik. Kalau masyarakat juga punya prinsip untuk objektif ya jangan diterima. Itu makanya kan tadi ketika kaderisasi ini dari awal sudah militan itu kan dia berpikir ngapain juga dia mengeluarkan uang. Kalau dia mengeluarkan uang tuh dia duduk, setelah duduk dia berpikir bagaimana memberikan investasi. Kapan membangun. Jadi sudah bisnis orientasinya berapa modal yang dikeluarkan, nanti ketika dia jadi berapa modal dia untung dia balikin. Iya, tapi kalau soal kos politik dia beli atribut itu kan hal yang wajar, bagaimanapun juga kan, bikin stiker, bikin kalender, bikin baliho itu kan kos politik. Artinya masalah dari para kandidat juga harus siap, Bang ya. Harus siap. Artinya saya siap keluar modal lah, Iya. Kan? Betul. Betul ya? Seperti dia bikin kalender ada berapa, bikin stiker ada berapa, bikin baju kaosnya ada berapa, pendaftaran segala macam berapa, segala macam kan. Nah, artinya memang kalau kandidat ini memang harus siap, tidak hanya siap menang, siap kalah. Ya itu tadi saya bilang sama kita berkebun kan awalnya kita nanam modal dulu. Nanti baru panen. Tapi kan hitung-hitung. Jadi ibaratnya berkebun ya? Ya, tapi bukan berarti besok kadang-kadang dia tidak mau pengen instan, pengen instan, langsung beli suara kan? Pengen instan tadi. Kan yang memberi dan menerima kan pasti ada hukumannya juga kalau ketahuan. Kan? Dan bicara efektivitas itu tidak efektif tidak mas? Karena kan banyak juga semacam pandangan bahwa serangan fajar ini efektif. Kalau saya lihat sekarang masyarakat kita udah pintar-pintar kok. Itu sudah tidak efektif lagi. Tidak efektif lagi. Nah ini. Karena masyarakat kita udah pada pintar. Karena
Tengok aja. Di media-media sosial itu. Berapa itu seperti gitu kan. Itu tapi ada juga yang bilang, kalau para caleg ini duitnya jambi, jangan milih belum tentu. Ini bagaimana? Ada juga ya? Balik ke hati nurani kita, kira-kira. Oh, iya kan? Iya. Edukasi itu terus. Iya. Sebenarnya. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Nah, saya yakin kita baru 78 tahun, mungkin nanti apa yang ke 80. Kalau di 2045 ada berapa? Ada 1 abad nanti kita kan. Iya. Berarti itulah pesta katanya 2045 itu tahun emas. Ya, generasi emas. Ya. Generasi emas, ya kan? Berarti itu 1 abad kan? Iya. 100 tahun kemerdekaan kita kan? Usia kita kan? Makanya saya bilang tadi kan, Amerika aja 100 tahun baru, masih demokrasinya sampai sekarang juga masih belum itu juga. Belum sempurna ya? Makanya kita kan sekarang sedang menuju ke sempurna. Ketika kita akan menuju ke sempurna, ya jangan dicederai dengan hal-hal yang membuat kecurangan, kenegatifan, kan gitu. Artinya ini menjadi tanggung jawab semua pihak lah. Ya. Termasuk kita yang di sini mengedukasi pelan-pelan. Memang mengedukasi masyarakat ini kan butuh waktu proses. Apalagi sekarang sudah masuk usia 78 tahun yang tentunya ya dari usia udah matang sebenarnya, udah tua ya. Contoh sekarang Bung Damar, misalnya dengan era digitalisasi. Coba kalau ada acara di masyarakat, kan masyarakat karena susah datang. Nah itu, ya kan? Cenderungannya seperti itu Bang. Ya. Sekarang bersih, ya sudah kau udah datang, kita Zoom. Keluarkan modal Zoom-nya dari para caleg daripada tukang, kan bisa aja, kan nggak ada batas lagi. Kamu ada seminan teh sama keluarga di rumahnya, dengarlah sama-sama. Kamu ngicek di situ. Iya. Nah, artinya itu kreativitas caleg ya, menghimpun ya. Tidak ada lagi istilahnya harus berkumpul, harus tidak. Tapi komunitas masyarakat ini, RTW ini ya, kita tidak bisa datang ya, kita via Zoom ya. Kamu masuk beelingnya, saya siapkan seluruhnya. Kan enak. Iya. Ya kan? Lebih praktis ya. Lebih praktis. Jadi tidak ada alasan itu susah berkumpul, susah berhimpun ya. Susah berhimpun. Kadang-kadang kan caleg ada kadang-kadang ya ada galak ngumpul. Coba cari metode yang lain. Artinya para caleg jangan putus asa ya. Punya itulah butuhnya semacam kreativitas. Di tengah kemajuan teknologi ya, bila perlu ya buat tayangan podcast ini bisa jadi ajang sosialisasi Bang. Ya kan, dialog misalnya kan. Nah, kirim link ke grup kan. Nah, tinggal lagi masyarakat nanti melihat, bisa diakses ya. Bisa diakses. Nah, itu jadi ada sana jangan patah arang lah ya ketika menghadapi dinamika masyarakat yang mungkin banyak sibuk segala macam, dan memang sudah eranya ya masyarakat sekarang udah teknologi ya. Jadi tidak harus manual. Selama ini monoton harus berkumpul, berhimpun, datang panas-panas. Kalau sekarang sudah mobile kan. Memang berhadir bertatap muka itu emosinya dengan itu kan berbeda. Agak beda rasanya. Tapi kan kalau sembang memang kita kenapa juga sering-sering datang situ kalau kita ada buat wujudnya nyata kan gitu. Tapi komunikasi, tapi suatu kali kita datang kita wujudnya nyata. Yang kita komunikasikan melalui Zoom nih, nah ini saya datang hadir. Pesannya juga tersampaikan ya. Intinya kan pesan itu tersampaikan. Iya. Gitu. Artinya medianya pun jelas, medianya jelas sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat ya bisa disampaikan ya, dengan metode-metode dengan cara yang lain. Nah, Bang, terima kasih Bang dialog kita Bang. Semoga bisa mencerahkan adik sana dimanapun Anda berada yang tadinya mungkin agak antipati dengan pandangan politik, paham politik, ya kan, dengan tokoh politik, mungkin dengan tayangan ini bisa menggugah ya kan. Karena ini tanggung jawab kita Bang. Tanggung jawab kita untuk mengedukasi masyarakat jangan terjebak dengan pandangan-pandangan yang sempit ya kan, yang primitif, yang ya sudah tidak relevan lagi karena sekarang era keterbukaan segala macam kan. Apalagi kita demokrasi, tentunya kita perlu semacam gerakan untuk mengedukasi masyarakat supaya dia melek bahwa tahun politik itu tahunnya demokrasi untuk kita sama-sama merasakan. Kita gunakan hak kita. Nah, tapi ada juga yang menganggap, tidak ngaruh juga ke kami masih cek-cekin lah. Nah, macam mana itu Bang? Ya, itu kan kita bisa tanggapan orang, kita hitung persentasenya berapa persen sih sebenarnya ngomong-ngomong gitu kan. Tidak ada ngaruh kata 5 tahun, kami cek lah katanya. Kenapa? Nah, yang akan merubah nasib seseorang itu kita sendiri. Nah, itu. Jadi bukan caleg katanya. Bukan caleg. Ya kan, caleg itu kan medianya saja. Kita hanya bisa memanfaatkan. Nah, itu balik ke usaha kita ya. Misal saya caleg nih, duduk. Nah, ini Damar, saya kasih duit. Nggak mungkin. Damar nggak galak nak merubah nasib, ada duit langsung belanja itu, tapi tidak bikin usaha.
Kan mungkin saya ini juga. Iya. Itu, balik ke diri sendiri kan kalau bicara nasib ya. Agama kita kan nggak tahu kan. Nah, ini kan pesan juga dari Pak Rektor. Allah tidak akan merubah nasib seluruh kaum kalau kaum tidak ingin merubah nasibnya sendiri. Bukan di tangan caleg, bukan di tangan dewan ya. Bukan di tangan dewan. Nah, itu ada sana. Jadi keliru juga ketika kita masa bodoh dengan politik, dengan pilihan kita tidak mau menggunakan hak pilih kita, menganggap kita bahwa tidak ada pengaruhnya, itu salah. Salah. Artinya ketika kita tidak milih, ya kita juga tidak akan merubah nasib kita. Karena nasib itu akan ditentukan diri kita sendiri, ya bukan orang lain. Orang itu hanya perantara saja. Orang media. Bukan Pak Rektor. Balik lagi ke dalam diri masyarakat, bagaimana niat kita untuk merubah diri kita. Ya. Kan? Bukan karena orang lagi, artinya balik ke kita, usaha kita sejauh mana. Ya. Ketika kita usaha kita, maksudnya Tuhan pasti akan membuka jalan. Bang, terima kasih Bang. Sama-sama. Diskusinya Bang. Semoga bisa mengedukasi dan di sana. Demikianlah dialog kita yang cukup luar biasa ini. Semoga kita akan muncul lagi dengan topik-topik yang lebih menarik dan tentunya lebih mengedukasi masyarakat dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita tutup dengan tagline kita seperti biasa. Realita Plus TV Channel Berdebis. Kami Hari. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.